Islam itu tidak pernah menolak yang disebut dengan rasionalisme, juga tidak pernah menolak yang namanya empirisisme. Orang-orang yang menemukan atau mendapat yang disebut dengan wijdan ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang sangat tinggi, sudah terlatih secara spiritual, sangat disiplin melakukan ritual-ritual untuk membuka hatinya menerima pencerahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat podcast Indonesia Jakarta, masih kembali lagi bersama saya Hari Pribadi. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas lebih rinci atau membahas lebih dalam tentang apa itu ilmu. Sebelum masuk ilmu hikmah ini, hikmahnya belum, masih ilmunya saja. Bersama narasumber kita yaitu Bapak Baharudin BIRK MA MPD. Baik Pak Bahar, kita udah berbicara jauh tentang ilmu, baik apa itu definisi ilmu, bagaimana karakteristik ilmu, dan beberapa hal yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, pada malam ini nih ada beberapa hal yang mungkin pengen ditanya ini ke Pak Bahar. Oke, baik. Tentang ilmu itu sebenarnya kan banyak macamnya Pak ya. Jadi sumber ilmu itu kalau di dalam dunia Islam itu Pak, atau dalam khazanah Islam itu dari mana sih Pak sumber ilmu itu? Oke, baik Mas Hari. Sebenarnya ya dalam dunia ilmu ini sudah terjadi pergelutan ya, khususnya di dunia barat itu. Ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya rasionalisme. Rasionalisme. Iya, kemudian ada lagi yang nggak puas misalnya dengan pendekatan yang dilakukan oleh rasionalisme, kemudian dia menggunakan pendekatan yang berbeda, empirisisme atau empirisme. Jadi ini terjadi saling, ya kalau mungkin bahasa kita saling mengklaim bahwa kebenaran itu hanya diperoleh misalnya oleh rasionalisme, atau sebaliknya juga empirisisme menganggap dirinya merekalah yang paling benar dalam hal menentukan validitas ilmu itu. Berbeda dengan ketika kita berbicara dari perspektif Islam. Islam itu tidak pernah menolak yang disebut dengan rasionalisme, juga tidak pernah menolak yang namanya empirisisme. Ada kalanya menemukan validitas atau kebenaran itu bisa menggunakan ada 4 metode yang biasa kita gunakan itu. Apa itu? Ada yang disebut dengan al-khabar as-shadiq. Al-khabar as-shadiq itu bisa diterjemahkan berita yang benar. Nah, berita yang benar ini bisa diambil dari wahyu atau Al-Quran, bisa juga diambil dari al-hadis atau as-sunnah. Jadi al-khabar as-shadiq ini wahyu dari Allah dan dari Rasulullah. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketika berbicara dari perspektif Islam, bahwa Islam itu tidak menolak menggunakan rasionalisme, karena ada kalanya objek ilmu pengetahuan itu kita harus menggunakan penalaran atau menggunakan akal sehat kita. Ada kalanya juga kita harus menggunakan empirisisme atau pendekatan indrawi. Kalau sesuatu itu misalnya, karena memang ketika berbicara masalah objek ilmu, maka kita selalunya berbicara tentang 2 alam. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bahwa ada yang disebut dengan alamul ghaib, kemudian ada alamul syahadah. Alamul ghaib dan alam syahadah, perbedaannya itu apa Pak? Iya, alamul syahadah ini adalah alam empiris yang terhampar di hadapan kita, ini disebut dengan alamul syahadah. Yang kelihatan Pak ya? Yang kelihatan dengan kasat mata lah, seperti itu kira-kira ya. Sedangkan alamul ghaib itu bisa diistilahkan alam metafisis gitu kan. Jadi alam fisik dengan alam metafisis. Nah, ketika berbicara misalnya tentang alam syahada, maka bisa kita menggunakan
pendekatan rasio untuk menemukan kebenaran dari objek ilmu pengetahuan yang kita bahas itu. Ya. Tetapi ketika kita berbicara misalnya tentang alamul gaib, tentunya mungkin indera kita sudah tidak mampu untuk berbicara atau membahas tentang hal itu. Ya sangat sederhana saja. Kita tidak bisa misalnya membuat penelitian tentang alam barzakh atau alam kubur atau surga dan neraka. Itu bukan kapasitas orang-orang empiris atau menggunakan indrawi kita untuk menemukan kebenarannya. Yeah. Oke. Jadi kita sudah menyebutkan tadi al-khabar as-shadiq itu Al-Quran atau wahyu dan as-sunnah. Kemudian kita juga orang Islam masih tetap menggunakan al-aqlus salim atau akal sehat ya. Kemudian al-hawas, indrawi kita. Nah, ada satu yang menarik ini untuk menemukan kebenaran, yaitu al-ilham. Al-ilham. Ya. Bagaimana cara kerjanya itu, Pak? Ya, oke. Al-ilham itu kalau diterjemahkan secara literal, maka bisa kita katakan sebagai intuisi. Intuisi, ya. Intuisi itu adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi tanpa dipelajari, tiba-tiba saja pengetahuan itu sampai kepada seseorang. Ya tentunya pengetahuan itu sampai kepada seseorang ini adalah seseorang yang memiliki kapasitas diri, kapasitas penalaran yang baik, dan kapasitas indranya. Itu perlu memang ada pelatihan ya untuk sampai kepada tercapainya intuisi dalam dirinya. Nah ini jenis... Tadi ada pelatihan, Pak. Yeah. Pelatihan ini pelatihan rohania atau pelatihan ada metode tertentu gitu, Pak? Ya biasanya pelatihan itu ya melatih diri untuk berpikir, untuk merenung. Ya bahasanya itu kalau mungkin dalam Al-Quran ya disebut bahasa dengan tafakkur, seperti itu ya, perenungan yang mendalam, memikirkan misalnya tentang alam syahada dan alamul gaib itu, dan itu disebut dalam terminologi yang biasa digunakan oleh ulama kita itu al-hadsu. Oke. Nah, itu adalah intuisi, tapi intuisi jenis ini masih kelasnya boleh dikatakan kelas rendah. Oh iya. Ada intuisi yang intuisi level tinggi itu yang biasa diterima oleh para anbiya, para aulia dan para ulama. Itu disebut sebagai wijdan. Wijdan. Ya. Dan wijdan ini hanya diperoleh oleh mereka atau individu pilihan yang memang selalu bahasanya itu isti'adad, selalu mempersiapkan diri untuk menerima pencerahan-pencerahan itu. Nah, pencerahan yang maksudnya mempersiapkan diri itu baik secara intelektual ataupun secara spiritual. Jadi dia membuka hatinya untuk menerima yang namanya intuisi, karena yang akan menerima nantinya intuisi yang kelas wijdan ini adalah hati atau fuad lah, kira-kira seperti itu bahasanya ya. Intuisi tentang alam syahada atau objek pengetahuan yang kasat ini, yang fisis gitu kan, dan intuisi tentang alamul gaib. Jadi seandainya pembicaraan itu misalnya objek pengetahuan itu yang dibicarakan, yang jadi pembicaraan diskusi ini adalah sesuatu yang misalnya tidak ada atau tidak bisa tidak bisa dicerna oleh akal atau rasio kita, atau tidak bisa tersentuh oleh indrawi kita, ya tentu kita akan menerima sumber yang misalnya yang diberitakan dalam Al-Quran, misalnya kayak misalnya tentang surga dan neraka. Pemberitaan itu kita harus terima karena itu adalah sumber kita ya, sumber kita sebagai orang Islam, bahwa
ketika pembicaraan nalar kita tidak sanggup untuk membahas tentang itu, atau indrawi kita juga sudah tidak sanggup menggapai persoalan itu, maka apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu kita harus terima dengan dengan secara mutlak gitu iya, ya. secara Nggak ada mutlak. tawar-menawar. Tidak gitu. ada tawar-menawar. Ya, seperti itu ya. Mungkin bisa ditambahkan bahwa al-ilham itu sebetulnya bisa berekuivalensi dengan istilah yang digunakan oleh para sufi, mungkin oleh para aulia, misalnya kasyaf gitu ya. Terus ma'rifat, atau bisa juga disebut dengan ilmu laduni. Nah, oleh karena itu orang-orang yang menemukan atau mendapat yang disebut dengan wijdan ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang sangat tinggi, sudah terlatih secara spiritual, sangat disiplin melakukan ritual-ritual untuk membuka hatinya menerima pencerahan itu. Nah, itu dia wijdan itu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahar. Nah, itu tadi sobat-sobat. Kita udah mendengarkan bagaimana penjelasan yang sangat-sangat rinci dari Bapak Bahar. Sebenarnya di luar kegiatan ini, kami sering ngobrol. Maksudnya saya secara pribadi sering ngobrol dengan Pak Bahar nih. Karena Pak Bahar juga salah satu murid dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Saya masih ingat nih, 2 tahun yang lalu, ketika Pak Bahar ngajak saya untuk ikut seminar. Seminarnya Prof. Wan Daud ya, di Depok waktu itu Pak ya. Yeah. Di Depok waktu itu. Kemudian kita dapat buku itu, ada buku budaya ilmu. Di sana berbicara masalah tamadun keilmuan. Nah, berbicara masalah keilmuan ini, sobat-sobat bisa berdiskusi secara langsung. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar tentang keilmuan ya. Nanti akan dijawab langsung oleh ahlinya. Murid dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Untuk kesempatan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Saya, Hari Pribadi Garpes. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.